dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih Pak Ihsan kayak sebagai host di Zoom ini. Terima kasih Bapak dan Ibu juga dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur karena ya kalau kita nggak sehat kan nggak bisa berjumpa di Zoom ini. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun waktunya sebentar, oke nggak masalah lah. Karena saya sudah melihat beberapa sampel yang 20 orang ini dari yang Bapak Ibu buat ya untuk mahasiswa tentunya. Dan ya hampir 75% lah ya, yang hampir 75% sudah doing good gitulah. Melaksanakan kewajibannya yang bagus, sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan teori ya, yang beberapa minggu atau malah beberapa hari ke depan kan kita sudah berbicara tentang apa yang disebut dengan penugasan, seperti apa sih penugasan itu atau resitasi seperti apa, dan Bapak dan Ibu sudah tahu semuanya. Malah kan sekarang kalau bimbang dan ragu kita hanya klik saja di Google, semua muncul lah. Sekarang serba ada, tidak ada yang tidak ada di internet gitu kan. Bisa langsung nanya saja langsung ke Mbah Google gitu kan. Dan seperti juga Bapak sebenarnya ya tidak lepas lah ya referensinya itu dari internet semuanya. Cuman begini, Bapak dan Ibu sudah biasa sebenarnya. Ada yang sudah biasa, ada yang belum gitu kan. Ada yang ya itu maksudnya itu sudah merupakan salah satu kewajiban buat Bapak dan Ibu demi prestasi mahasiswa yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga ini salah satu penunjang untuk kemajuan prestasi mahasiswa. Ya. Dan kita tahu bahwa penugasan itu ya cara untuk membuat solusi, salah satu cara untuk membuat solusi ketika apabila ada mata kuliah yang memang banyak sekali ya materinya, tetapi SKS atau jam yang disediakannya sedikit. Sebenarnya itu sih salah satu kenapa ada penugasan itu sebenarnya itu. Cuman tadi Bapak mengatakan sudah doing good lah, sudah good performance, bagus lah, sudah Bapak lihat ternyata sudah biasa. Tapi bagaimanapun juga harus dibedakan. Karena ada sebagian sih. Tapi Bapak tidak akan menyebutkan satu-satunya siapa yang, pokoknya yang merasa jelas. Ada yang menganggap bahwa ini adalah sama dengan homework, sama dengan assignment, sama dengan pekerjaan rumah gitu kan. Ada yang menganggap seperti itu, padahal sebenarnya beda gitu kan. Kalau assignment atau assignment itu apa? Assignment ya lah, itu kan bisa di kelas dan setelah itu dikerjakan dan langsung dikasih nilai gitu kan, seperti itu. Tapi ini penugasan beda, termasuk beda dengan PR atau homework, sangat beda sekali. Karena apa? Karena di penugasan ini itu kan paling tidak SOP-nya, regulasinya atau secara teori itu kita punya tiga fase kan, tiga step atau 3 langkah yang harus kita kerjakan.
Dan itu ibu dan bapak sudah membuat itu. Mungkin lah bukan 80, 90% lah ya. Sudah bapak lihat, oh ini bagus ini, dan itu sudah bisa di dieksekusikan ke mahasiswa gitu kan. Nah, satu kali lagi pada intinya dia adalah mudah-mudahan mahasiswa tidak nganggur di rumah karena ada tugas gitu kan, ada resitasi, seperti itu ya esensinya. Nah yang tiga itu bapak dan ibu juga sudah bisa dan sudah melaksanakan itu, tinggal explore ke mahasiswa. Bapak sudah lihat itu formatnya, termasuk rubrik penilaiannya, ya itu sangat tergantung kan kepada tujuan atau LO, learning objective. Oleh karena itu, Bapak juga selalu mengatakan kalau LO atau CPMK atau capaian mata kuliah kan tinggal fotokopi copy paste, tinggal dipindah saja itu kan. Dan itu sudah ada gitu kan. Itu sudah ada. Bapak tidak melihat atau mereview konten dari capaian pembelajaran, karena itu kan ada bagian lain. Yang jelas di sini juga Bapak sudah ada, sudah mencantumkan tujuan yang akan dicapai. Dan itu semua Bapak Ibu harus inline with, harus linier di tujuannya seperti ini, tapi tugasnya lain. Nah itu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Tapi satu kali lagi, semuanya berjalan bagus ya, semuanya berjalan bagus. Yang harus diingat adalah yang ketiga fase itu, yang pertama adalah ya pemberian tugas, pemberian resitasi ya, yang di dalamnya adalah ada tujuan yang akan dicapai. Itu Bapak sudah itu. Tapi yang ada yang tidak, yang belum, nah itu harus masuk ya, harus masukkan tujuan yang akan dicapai. Karena ada juga Pak. Itu kali lagi saya tidak menyebutkan, pokoknya yang merasa tidak menyebutkan atau tidak mengcopy paste pencapaian mata kuliah ya dimasukkan saja. Itu fase pemberian tugas, itu fase pertama. Termasuk di sini harus ada jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga mahasiswa mengerti apa yang ditugaskan. Jangan sampai mahasiswa bimbang. Apa sih yang harus dikerjakan oleh mahasiswa? Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga mahasiswa mengerti apa yang ditugaskan. Itu sudah ada banyak ya, sudah betul. Sesuai dengan kemampuan peserta didik juga ya. Dan juga jangan lupa ada petunjuk atau dengan lain perkataan ada sumber yang dapat membantu pekerjaan mahasiswa ya. Juga disediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, ada juga yang tidak disebutkan waktunya kapan, ada. Tapi diisi itu ya. Waktunya kapan, lamanya 1, 2, 3 atau berapa hari itu. Jangan terlalu lama, kalau ini kan terstruktur. Boleh, tapi itu yang tidak terstruktur itu, misalkan 1 semester gitu kan. Dan ini juga sebenarnya satu kali lagi sangat dan harus disesuaikan dengan tujuan atau capaian materi pembelajaran tersebut ya, sangat harus inline, itu harus sesuai gitu. Dengan LO, dengan tujuan pembelajaran. Termasuk di dalamnya tadi ya cukup kiranya tidak nih waktu yang dikerjakan oleh mahasiswa itu misalkan 3 hari gitu kan. Ya, karena itu kan ada yang berbentuk project, ada yang berbentuk makalah, okay, nggak jadi masalah. Satu kali lagi sesuai dengan tujuan mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah itu. Ya. Nah itu. Yang kedua adalah langkah pelaksanaan tugas. Ya. Bapak juga sudah lah ya. Ada. Nah ini yang apa namanya? Ya tidak begitu saja dibiarkan, itu kan, untuk pelaksanaan tugasnya itu. Tapi diberi bimbingan, pengawasan ya oleh Bapak sendiri, kan oleh asisten boleh. Ada pengawasan, jadi jangan dibiarkan.
Itu boleh melalui apa saja, boleh seperti melalui WA, boleh melalui apalah ya, Facebook, apa saja gitu. Yang jelas ada space komunikasi juga dengan mahasiswa. Juga jangan lupa diberi dorongan sehingga mahasiswa mau mengerjakan tugas. Nah, mau mengerjakan tugas, tidak kosong gitu kan. Juga diusahakan dikerjakan oleh mahasiswa itu sendiri. Dan ini yang agak sedikit susah karena ini termasuk apa? Weakness, itu termasuk kekurangan dari presentasi gitu ya. Tapi bagaimanapun jaga kita percaya, kita bimbing supaya justru mahasiswa sendiri yang melakukan, tidak menyuruh orang lain gitu kan. Karena adalah dari sekian banyak ya kemungkinan ada yang berbuat seperti itu. Oleh karena itu dianjurkan agar mahasiswa nanti juga mencatat hasil-hasil yang dia peroleh dengan baik dan sistematik tentunya di dalamnya. Nah, fase yang terakhir adalah fase yang ketiga. Nah ini kalau homework kan tidak seperti ini, yaitu fase mempertanggungjawabkan tugas. Sekali kan itu bisa individu, bisa kelompok, sangat bisa. Asalkan tadi kita beri kepercayaan pada mahasiswa, apa cinta ya, beri dorongan kepada medium itu langsung. Pada speakernya. Suaranya kok nggak masuk ya? Pastilah itu narasumbernya termute. Narasumber termute. Setelah ada laporan dan biasalah ada pertanggungjawabkan, ada tanya jawab gitu kan. Yang tanya jawab itu bisa komunikasinya bisa dosen dengan mahasiswa, bisa mahasiswa dengan mahasiswa. Ya, jadi komunikasinya tidak hanya 2 arah, boleh 3 arah gitu kan. Supaya agak sedikit dinamis dalam diskusi itu. Dan tentunya penilaian hasil pekerjaan mahasiswa itu yaitu ada ada rubrik dan ya penilaiannya ya rubrik lah, dan itu ada ya. Dan itu ada itu sebagian, tapi ada juga yang tidak sama sekali, yang hampir sama dengan homework ada. Nah, yang hampir sama dengan homework diharap untuk bisa menyesuaikan ya. Atau kalau bisa Bapak dan Ibu ada grup WA-nya, kalau bisa nanti saya tinggal di grup. Saya itu ternyata ini seperti ulangan, seperti tes, seperti apa, dan tidak seperti itu. Ada fase-fase, ada termasuk grup dalamnya, dan itu harus transparan. Berbagai macam fase dan rubriknya itu kan disesuaikan dengan tujuan atau dengan LO-nya itu sendiri, atau ya capaian mata kuliah dan pembelajaran itulah sendiri. Nah, fase mempertanggungjawabkan itulah. Kata-katanya Kerry orang-orang ibu-ibu nih. Halo. Siapa? Oke, saya kira satu kali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah melaksanakan dan merancang, ini kan merancang lembaran format nilai dan rubrik sekaligus di dalamnya. Itu udah bagus lah ya, 90% sudah bagus. Walaupun formatnya ada beda-beda, itu sesuai dengan tujuan kan. Kalau format beda-beda sesuai dengan tujuan. Termasuk rubrik juga sesuai dengan tujuan. Karena ini semua kan tidak sama.
mata kuliahnya tidak sama, atau mata kuliahnya sama tapi tujuan pembelajarannya beda, itu juga rubriknya mungkin beda, formatnya mungkin beda, penilaiannya juga mungkin beda. Seperti itu. Satu kali lagi terima kasih, dan ini bisa langsung dieksekusi, bisa langsung diberikan kepada mahasiswa. Tetapi satu kali lagi, ya cirinya itu yang tadi, ya jangan yang ketiga fase itu tidak boleh tidak, gitu kan? Tidak boleh tidak, harus ada. Dengan demikian maka format rubrik itu juga harus ada. Ya, begitu Bapak dan Ibu, terima kasih satu kali lagi, dan silakan kalau yang mau bertanya kita sharing lah. Gitu. Karena terus terang Bapak juga malam melihat beberapa tugas yang sudah Bapak buat, gitu kan. Wah, ini udah bagus sih. Ya, ini udah bagus. Walaupun satu kali lagi tadi ada beberapa ya, oh ini sama dengan homework, ini sama dengan itu karena tidak melalui regulasi yang 3 tahap itu. Ya. Saya kira itu Bu, Ibu dan Bapak, 39 atau 40 menit, 10 menit bisa sharing lah ya. 10 menit bisa sharing. Saya kira Pak Ihsan, halo Pak Ihsan. Oh, Pak Prof, Siap. saya Abdillah, Pak. Ini saya PJ di angkatan 3 ini, Pak. Pak Prof. Oke. Siap. Saya kira kita sharing hanya 10 menit, silakan. Satu kali lagi, terima kasih. Ada beberapa orang lah, tapi basically pada dasarnya terima kasih sudah membuat format penugasan, ya draft penugasan yang sudah bagus, karena itu ada karena itu dilakukan dengan cara yang ya sesuai dengan regulasi yang ada di penugasan itu sendiri. Tapi saya menginginkan nih, saya nggak tahu nih, di WA ini punya WA grup nggak Pak, Ibu? Ada, Pak. Ada. Wah, mantap lah kalau ada, kita sharing gitu kan. Kita sharing, malah kita sharing saling memberikan, saling mengoreksi, walaupun ya tidak sama mata kuliahnya. Nggak jadi masalah, nggak masalah. Karena basically pada dasarnya teorinya sama. Gitu, teorinya sama. Yang beda ya itulah mungkin ada formatnya, ya ini begini, yang ini begini, rubriknya ada yang tadi berbagai macam lah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, dengan demikian saya apresiasi sekali Bapak dan Ibu sudah membuat WA group untuk dosen ya. Dosen, saya nggak tahu katanya nih dosen muda, tapi ya rupanya dosen muda atau tua sama saja ya. Saya juga sama lah, suka melakukan hal yang sama, tetapi betul itu sangat berbeda atau sangat mungkin berbeda disesuaikan dengan LO atau learning objective itu sendiri. Silakan, ini sudah 41 menit. Ada beberapa meskipun lebih juga kayaknya nggak apa-apa. Ini sangat tergantung ke panitia. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ada dari panitia di sini nggak? Saya, Prof. Saya dari panitia. Siapa tuh? Abdillah, Prof. Alright, Pak Abdillah. Terima kasih. Ya, saya kira itu Pak. Ya, terima kasih, Prof. Harus ditindaklanjuti di sharing WA itu jangan padam. Ya, maka nanti mungkin Prof bisa masuk di grup WA ini kelas angkatan 3 Bapak Ibu ya. Bagus, setuju. Saya setuju. Pak Abdillah, terima kasih. Saya kira cukup. Kalau tidak ada pertanyaan. Maka Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu pada Prof Mumu? Kalau tidak ada mungkin cukup, nanti di selanjutnya boleh di grup WA aja, Prof. Oke, sip, bagus. Karena sudah pada bagus kok. Iya, siap, Prof. Saya udah lihat format dan rubriknya. Saya cukup sudah kalau begitu. Pak Abdillah, terima kasih. Matur nuwun. Thank you dan syukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Mumu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya.
Mangga Pak. Bapak Ibu mohon diisi lagi absensinya sama evaluasi Siap, langsungnya. Prof. Baik, Pak. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih Prof. Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.